Orang-orang tuaku, saudara seiman yang dimuliakan Allah, segala puji bagi Allah yang masih menetapkan hari ini bagi kehidupan kita. Banyak orang yang hidup kemarin, Pak, tapi hari ini bukan milik mereka lagi. Kita bersyukur juga Allah Subhanahu wa Ta'ala datangkan kita di hari ini sebagai orang-orang yang memiliki iman. Karena kita juga sadar banyak yang bersamaan hidup dengan kita tapi mereka tidak punya iman. Mereka tidak kenal Allah. Mereka hidup dengan nafsu mereka, bukan dengan tuntunannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini juga satu kenikmatan yang lain. Allah Subhanahu wa Ta'ala tambahkan lagi, setelah diberikan kita iman, kita diberikan taufik untuk taat. Karena berapa banyak juga orang yang hari ini hidup bersama kita, beriman juga, tapi tidak pergi sholat subuh. Tidak ada kesempatannya berzikir di pagi-pagi hari, yang mana Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam pernah mengabarkan, duduk di waktu pagi mengingati Allah sampai matahari terbenit, sampai matahari terbit, kata Rasulullah, itu lebih aku cintai daripada seluruh isi dunia bersama isi-isinya ini. Salam dan salawat semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Satu orang manusia yang Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah letakkan firman-Nya pada lisan beliau. Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan sebab keridhaan-Nya kepada kehidupan beliau sallallahu alaihi wasallam. Maka siapa saja manusia yang mendengarkan bahwa beliau telah diutus sebagai nabi, maka tidak ada jalan bagi manusia itu sampai kepada keridhaan Allah kecuali dengan apa yang ditunjukkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semua jalan-jalan yang ditunjukkan oleh nabi-nabi terdahulu tertutup setelah Rasulullah SAW diutus. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda dalam satu sabda beliau, ma yasma'u bi min ahadin min hadhihi al-ummah nasraniyan aw yahudiyan thumma matu wa lam yu'minu bi illa kana min ashabin nar, atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah SAW pernah mengabarkan, tidak ada satupun dari umat ini yang mendengarkan aku sudah diutus, baik sebelumnya dia beriman dengan Nabi Isa atau sebelumnya dia beriman dengan Nabi Musa, kemudian dia meninggalkan dunia ini dalam keadaan dia tidak beriman kepadaku, kecuali dia akan menjadi penduduk neraka Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak saudara yang dimuliakan Allah, di dalam kehidupan yang sedang kita lewati ini, ada satu perkara yang semua kita sedang dalam penantian. Itu hari kematian kita. Tidak apa-apa pagi-pagi cerita mati dik, supaya kita semua ini berjalan dalam koridor, ya, hidup untuk persiapan hari itu. Karena hari itu hari penentuan, Pak. Kalau hari-hari yang kita lewati yang sekarang ini, yang kita belum tahu apakah hari ini adalah hari penentuannya, itu orang masih bisa menggambarkan dirinya di kalangan orang sukses, atau orang juga menggambarkan ini orang celaka. Padahal sebenarnya harinya itu bukan sekarang, harinya itu ketika hari dia meninggal dunia. Di hari seseorang itu meninggal dunia, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, akan ada orang-orang yang ketika dia didatangi oleh kematiannya, hari terakhirnya dia dalam kehidupan dunia ini, tiba-tiba di dalam hatinya ada keinginan untuk segera berjumpa dengan Allah. Ada masuk, Pak, dalam hati itu. Sekarang tidak rasa, tapi ini Nabi cerita. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda begini, hadisnya itu begini, man kana yuhibbu liqa Allah yuhibbullahu liqa'ahu, wa man kana yakrahu liqa Allah
yakrahullahu liqa'ahu. Atau kama qala Nabi SAW. Nabi SAW katakan ada harinya nanti, di hari itu manusia itu tiba-tiba sangat ingin, rindu sekali ketemu dengan Allah, dan ketika itu Allah pun sangat ingin dan rindu ketemu dengan dia. Ada juga perasaan yang masuk dalam diri seseorang di hari itu, di hari dia harus berpisah dengan seluruh hiruk pikuk kehidupan dunia ini. Yang masuk dalam hatinya perasaan tidak suka ketemu dengan Allah. Kata Rasulullah SAW, hari itu Allah juga tidak suka ketemu dengan dia. Ini hadis jemaah sekalian di dalam syarah. Itu Aisyah sempat bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, apakah maknanya orang tidak boleh takut mati? Karena kalau orang takut mati berarti dia tidak suka ketemu Allah." Begitu pertanyaannya Aisyah, istri Rasulullah SAW. Jadi kalau kita terjemahkan ini perkataannya Aisyah, seakan-akan Aisyah mengatakan, kalau sakit ya mesti berobat. Karena kalau berobat berarti tidak mau mati. Nah kalau takut mati berarti tidak suka ketemu Allah. Kurang lebih begitulah anunya. Nah sementara menjauhkan diri dari kematian itu fitrah, Pak. Yang datang dalam diri memang Allah tempatkan supaya kehidupan ini berlangsung normal. Allah letakkan satu fitrah dalam kehidupan manusia, apa itu? Khawatir dengan kematian. Allah bilang dalam surah Al-Jum'ah, ya, qul innal mautal ladzi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum. Katakanlah wahai Muhammad kepada mereka yang senantiasa lari dari kematiannya, maka pasti kematiannya akan berjumpa dengan dia. Jadi berusaha untuk tidak cepat mati itu memang fitrah. Maka Aisyah mengatakan, bagaimana orang berusaha lari dari kematian, di satu sisi Allah Subhanahu wa taala katakan, ini orang tidak suka ketemu dengan saya. Maka diluruskan oleh Rasulullah. Rasulullah SAW kemudian mengatakan, bukan begitu. Yang aku maksudkan adalah ketika seseorang itu akan meninggal dunia, di dalam kitab At-Tazkirahnya Imam Qurtubi, Pak, ini diceritakan. Jadi kalau Bapak buka di Google atau lihat di YouTube, itu ada di sana banyak sekali pembahasan mengenai hadis Nabi SAW ini. Nabi SAW mengatakan, setiap satu orang manusia yang akan meninggalkan dunia ini, akan ada satu malaikat yang berdiri di atas kepalanya. Kemudian malaikat itu memberitahukan kepadanya apa yang telah dia sempurnakan dari maksud penciptaannya. Nah, ini pelajaran pertamanya. Banyak sekarang manusia datang dalam kehidupan dunia ini dalam keadaan tidak sadar bahwa sebenarnya maksud penciptaannya adalah untuk agama. Semua yang ada kita lihat sekarang ini, Pak, langit di atas kepala, ada hujan yang turun, ada matahari yang bergerak dari timur ke barat, ada angin yang berhembus, ada binatang-binatang ternak yang beranak pinak, ada tumbuh-tumbuhan yang terjadi perkawinan serbuk sari dan putik-putik bunga. Semua itu Allah Subhanahu wa taala hanya adakan karena adanya agama ini. Artinya kalau bukan karena agama ini, jemaah sekalian, sebenarnya kehidupan ini tidak ada gunanya. Tidak ada guna kehidupan yang kita sedang jalani ini kalau seandainya dalam kehidupan ini tidak ada agama. Maka maksud semua penciptaan ini sebenarnya ini agama, ini maksudnya penciptaan. Adapun semua pekerjaan kita, istri kita, anak, kendaraan, rumah, ini dalam agama disebut keperluan hidup. Dia bukan maksud kehidupan kita. Maka ketika nanti kita meninggal dunia, kata Rasulullah SAW, ada malaikat yang akan berdiri di atas kepala kita memberikan catatan dari maksud hidup kita, apa yang sudah kita sempurnakan. Bagaimana hubungan kita dengan sholat? Bagaimana hubungan kita dengan Quran? Bagaimana kedekatan kita dengan kehidupan Rasulullah SAW? Kata Rasulullah, Allah akan perlihatkan kepada orang yang mau berpisah dengan dunia itu. Ketika dia lihat itu, Pak, dan dia lihat apa yang ada dalam catatan itu perkara yang baik, yang menyenangkan hatinya, kata Rasulullah SAW, ketika itulah orang ini sangat ingin ketemu dengan Allah, karena dia tahu tidak ada yang akan balas semua usahanya ini kecuali Allah.
Nah, begitu sebaliknya kata Rasulullah, ada orang yang diperlihatkan mengenai apa yang sudah dia lakukan dalam kehidupan dunia, tapi ternyata semua rusak. Salatnya rusak, hubungan dengan Al-Quran rusak, kehidupan Rasulullah tidak kenal. Maka ketika itu dia tahu dia akan mendapatkan azab. Kata Rasulullah, ketika itulah orang itu tidak suka ketemu dengan Allah, dan Allah tidak suka ketemu dengan dia. Saya tidak mau berpanjang-panjang karena judulnya diskusi. Saya hanya kasih satu permisalan. Bagaimana membayangkan ini? Karena kita kan semua belum alami, Pak, yang saya cerita ini. Bagaimana membayangkan ada malaikat di atas kepala, kemudian kita lihat catatan amal tak bagus, kemudian ada perasaan rindu dalam hati kita. Bagaimana dibayangkan itu? Nah, suruh orang yang sudah meninggal cerita, tidak bisa juga nak cerita. Ada pernah satu permisalan yang ulama bagi, Masya Allah. Saya waktu dengar permisalan itu pun langsung saya rasa, begitu ya rasanya, itu namanya rindu ketemu dengan Allah. Dia kasih permisalan begini, Pak. Kalau Bapak ini mau pesan lemari pada seorang tukang, Bapak panggil itu tukang ke rumah tak. Ketika itu tukang sampai di rumah tak, Bapak kasih lihat gambar kan. Ini ada gambar, tolong bikinkan saya lemari seperti ini. Untuk tukang lihat gambarnya. Setelah dia lihat, ditanya, berapa biayanya? Tukang bilang, 3 juta. Selesai lemari seperti ini. Bapak tanya, berapa lama saya ambil? Dia bilang, kasih ke 3 hari. Datang lagi ambil. Baik. Minum pakai dulu Pak, kan biasa begitu kalau ada tukang. Ada kue ini Pak. Minum, makan, ketawa-ketawa, senang-senang. Tukang ini pulang dari rumahnya, dari rumah tak sampai ke showroom. Ada dia lewati sales, pegang-pegang brosur, tawarkan motor DP 1 juta. Ambil kit, masukin di dalam, taruh saja fotokopi KTP, tak bawa itu motor pulang. Nanti ada yang ikuti pergi survei rumah. Tapi 1 juta boleh bawa pulang motor. Dia pegang kantonnya, Pak. Berapa di kantonnya? 3 juta. Dia bilang, masih bisa ini. 1 juta dulu. Ambil bawa pulang. Keluar naik motor baru. Ketemu lagi sales. Tawarkan handphone. Nah, lihat lagi kantonnya. Saya ada 2. Ambil lagi. Pulang ke rumah, kasih tahu anak-anak. Kasih tahu mama nak suruh mandi, pergi jalan-jalan. Jalan-jalan naik motor baru, foto-foto pakai handphone baru. Sampai di sini sudah terasa bagaimana nikmatnya punya apa-apa. Tapi dia lupa ada orang yang mau datang ambil barang 3 hari kemudian. Belum ikut cerita, kita sudah rasa itu balas sih. Apa yang terjadi Pak dengan diri kita sebagai orang yang punya uang 3 juta tadi untuk bikin lemari, dan orang yang kita berikan uang 3 juta untuk buat lemari hari ketiga. Tiba-tiba itu tukang ketika disebut nama tak, tidak enak perasaannya. Pak, mau datang Pak Arsad ambil lemarinya. Bilang kok saya tidak ada nak. Kenapa tiba-tiba tidak suka ketemu dengan kita Pak? 3 hari lalu nak kasih habis itu semua jalan kote di meja. 3 hari lalu ketawa-ketawa di rumah. Kenapa 3 hari tiba-tiba tidak mau ketemu dengan kita? Bahkan sebut nama tak pun dia tidak suka mendengar. Kalau kita datang dia bilang, suruh keluarganya bilang tidak ada. Ulama kita Pak menjelaskan itu perkara. Beginilah keadaannya manusia. Ketika satu orang manusia diciptakan oleh Allah untuk maksud agama ini, diberikan fasilitas hidup, dikasih pekerjaan supaya dia bisa dapat makan dan minum tempat tinggalnya, dikasih istri untuk menenangkan hatinya, dikasih anak-anak supaya menghiburnya. Semua bagian-bagian dunia Allah beri, tapi pemberian Allah itu dia pakai untuk dirinya. Dia tidak pernah mengukur pemberian Allah ini apa yang sudah dia sempurnakan dari agama ini. Akhirnya ketika dia mau meninggal, itu yang terjadi.
dia lihat, dia rasakan di dalam hatinya ketika dia nazak bahwa apa yang telah dia gunakan dari fasilitas ini bukan untuk keinginannya Allah, tapi untuk keinginannya, sama dengan perasaannya tukang tadi. Akhirnya timbul perasaan tidak enaknya tukang sama dia. Bagaimana lagi dengan kita yang punya uang? Kalau ada orang datang kasih tahu ke Pak, kita kayak yang pesan lemari itu di Pak Aco. Bila iya, nak pakai wanta beli motor. Itu wanta Pak, kuliah kena pakai beli handphone, pergi jalan-jalan. Tidak nak bikinkan ke itu lemari tak. Bagaimana perasaan tak Pak? Kita lan nasat Tommy, kalau disebutin namanya, dia juga tidak suka kalau disebut nama tak. Ulama kita mengatakan hati-hati. Ini perkara bukan hanya terjadi antara orang yang mau pesan lemari dengan tukang, bisa terjadi antara seorang hamba dengan Allah. Ketika di dalam kehidupan ini jemaah sekalian, agama ini bukan prioritas kita. Agama hanya untuk main-main, senda guru, pengisi waktu saja, maka tunggu perasaan itu akan datang. Coba baik kita cerita sebaliknya. Bagaimana bagusnya kira-kira kalau kita kasih tukang itu uang 3 juta dengan gambar yang kita maksud. Kemudian selepas 3 hari itu tukang bikin lebih baik daripada apa yang ada di gambar. Semua orang yang datang lihat dia bikin lemari, semua bilang, naik pahatan nih, gambaran. Semua orang bilang, bagusnya ini lemari, bagusnya ini lemari. Bagaimana kira-kira perasaannya itu tukang ketika nama tak disebut? Senang Pak, ketika dia bilang, ini hari Minah, Pak Arsyad mau pergi ambil lemarinya. Dia bilang, cepat-cepat datang kau dong. Cepat-cepat kita datang. Dari tadi bisa tunggu, masa kau dulu, Pak Arsyad mau ambil lemarinya. Kenapa Pak? Dia punya kesiapan yang begitu indah pertemuannya dengan Pak Arsyad. Apalagi Pak Arsyad. Orang-orang cerita, Pak kita yang pasal lemari ya. Gambaran aja lemari ya. Pasti kita juga apa? Senang sekali mau pergi apa? Ambil itu lemari. Jadi jemaah sekalian yang dimuliakan Allah, ini gambaran secara ringkas. Karena ini bukan materi saya sebenarnya, ini materi otodidak saja. Saya cuma tiba-tiba teringat di perkara, saya mau ingatkan untuk diri saya sendiri sama kita sekalian, bahwa hari itu akan sampai Pak. Semua kita ini akan sampai di hari itu. Yang ketiga, semua apa yang sudah kita usahakan dari agama ini Allah Subhanahu wa taala akan apa? Allah akan perlihatkan. Maka sebenarnya jemaah sekalian, yang penting, yang paling penting kita usahakan dari usaha kita belajar, usaha kita dekat dengan ulama, usaha kita dekat dengan orang-orang soleh, adalah bagaimana mengusahakan supaya amal kita itu diterima. Mengusahakan agar amal itu diterima itu jauh lebih penting daripada usaha amal itu dikerjakan. Artinya jangan berhenti ketika kita sudah mengerjakan itu amal kemudian kita merasa tenang. Jangan. Pastikan ketika kita meninggal dunia, kita diantara orang-orang yang sedang memperbaiki amal itu. Mungkin kita meninggal dunia Pak, amal kita belum sempurna, tapi kalau kita meninggal dalam usaha perbaikan, Nabi SAW pernah menjanjikan lewat lisannya Sayyidina Ali radhiyallahu anhu. Sayyidina Ali pernah bilang begini, saya mendengar Rasulullah SAW pernah bersabda, barang siapa yang bersungguh-sungguh menghafalkan Al-Quran, dia berusaha menghafalkannya, dia lupa lagi, dia hafal lagi, dia lupa lagi, sampai dia meninggal dunia, setengah juz'i dari juz 30 terhafal. Allah Subhanahu wa taala besok di kehidupan akhirat akan membangkitkan orang ini bersama para penghafal Al-Quran. Bukan karena banyak hafalannya, karena usahanya untuk bisa menghafal Al-Quran. Beginilah kata para ulama, dikiaskan seluruh amalan kita. Dalam sholat juga kita begitu. Jangan pernah puas, yang penting sudah mas sholat. Tidak. Bagaimana belajar lagi, usahakan lagi, supaya sholat ini betul-betul menjadi sholat yang Allah terima. Puasa kita juga begitu, akhlak kita juga begitu, hubungan kita juga dengan masyarakat kita juga begitu. Semua amal yang kita kerjakan bukan sekedar yang penting sudah saya kerjakan, tapi bagaimana hadir dalam diri kita ini perasaan apa? Bagaimana Allah Subhanahu wa taala menerima amal-amal kita. Maka saya kira yang sedikit ini cukup sampai muka timahnya. Kalau ada pertanyaan, Bapak mau Bapak tanya-tanya, atau tunggu nanti Ustadz datang sini baru kita bertanya. Jadi insya Allah saya kira cukup dulu Pak. Apa yang kita sampaikan ini, kalau ada kebenarannya, kalau ada kebaikannya yang Bapak rasakan, itu datang daripada Allah. Kalau ada kesalahan ucapan kata, itu karena kekhilafan dan
kesalahan saya dalam memahami apa yang difirmankan Allah dan disabdakan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita tutup dengan doa kifaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, makasih Pak Rahmat. Saya kira betul-betul ini tidak ada masalah bikin masalah. Ternyata masalah yang diungkap adalah menghadapi akhir menghadapi kematian. Mungkin dari jamaah sebelah kiri saya satu, sebelah kanan satu, belakang satu. Sebentar, itu season kedua. Silakan Pak, siapa? Oh Pak Amir dulu, yang paling tua dulu. Paling muda Pak. Silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sangat indah ya. Yang saya mau tanyakan begini, bagaimana cara muhasabah diri menuju ke sana? Sekian, terima kasih. Baik. Langsung jawab. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Di dalam Al-Quran Pak, ada petunjuk yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan supaya senantiasa kita mawas diri. Allah subhanahu wa ta'ala memberitahukan ciri amal itu, ketika amal itu Allah subhanahu wa ta'ala sudah sukai, kan kita ini tidak tahu. Tapi Allah subhanahu wa ta'ala ada tanamkan satu perasaan dalam hati kepada diri satu orang hamba yang Allah suka amalnya. Kita bisa lihat di surah Al-Mu'minun, cuma saya lupa ayatnya. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Saya lupa ayatnya. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman begini. Allahumma shalli ala Muhammad. Sebentar, mudah-mudahan teringat. Saya mau ambil dulu perkataannya Imam Ibnu Rajab saja dalam masalah itu. Di jawabannya Imam Ibnu Rajab ada juga ayat ini dia sebutkan. Mudah-mudahan sebentar teringat. Imam Ibnu Rajab mengatakan kalau Allah subhanahu wa ta'ala sudah mencintai satu orang hamba dari amalannya, artinya Allah subhanahu wa ta'ala sudah suka dengan amal yang kita kerjakan, maka kata Imam Ibnu Rajab ada 3 perkara yang akan muncul dalam hatinya. Pertama, nampak peningkatan amalnya. Jadi kalau Allah subhanahu wa ta'ala senang, Pak, kan kita ini khawatir bagaimana keadaanku ini, disuka bika amalku atau tidak, begitu kan? Maka ciri pertama kata Imam Ibnu Rajab adalah muncul perasaan, muncul keadaan keinginan untuk menambah amal-amal yang telah dia kerjakan. Itu tanda amal Allah sudah suka. Jadi kalau tadinya misalnya dia cuma sholat berjamaah saja, muncul keinginannya untuk menyempurnakan dengan rawatibnya. Kalau sudah dia sempurnakan rawatibnya, tidak enak perasaannya kalau habis sholat fardu langsung berdiri pergi, mau tinggal duduk-duduk sedikit. Itu kata Imam Ibnu Rajab, alamat Allah sudah suka dengan itu amalan, dikasih meningkat. Ya. Kemudian yang kedua, yang ini ayatnya yang belum masuk di kepala aku ini. Ada muncul kekhawatiran. Ya. Ada muncul kekhawatiran dalam diri seorang hamba, jangan-jangan amalnya tidak diterima. Jadi cirinya itu amal, Pak. Kalau Allah subhanahu wa ta'ala suka, muncul di dalam hati kita itu kekhawatiran amal itu tidak Allah terima. Jadi bukan sebaliknya. Sekarang ini ada orang justru ketika dia beramal, yang muncul dalam hatinya perasaan diterima mas saya. Sebenarnya bukan itu kata para ulama. Yang akan muncul dalam diri seseorang ketika dia ada kesungguhan dalam amal adalah kekhawatiran jangan sampai amalnya tidak diterima. Itu yang harusnya muncul. Jadi ukur diri tak. Kalau kira-kira kita ini diantara orang-orang yang mengatakan, diterima mas saya, apa tong kau, jangan-jangan Allah tidak suka amal tak. Tapi kalau muncul dalam hati tak, jangan-jangan belum seperti ini yang Allah sukai, itu justru tanda apa? Amal kita itu
diterima. Ini Pak diambil para ulama dari seluruh kehidupan para sahabat. Itu kehidupan para sahabat adalah kehidupan yang diterima oleh Allah. Tapi para sahabat ini orang yang paling banyak menangis karena takut dengan amalnya. Sayyidina Umar radhiyallahu anhu pernah disebutkan, Ibnu Abbas menceritakan, itu di antara pipinya Pak, di antara kelopak mata sampai ke jenggotnya itu ada garis kayak parit hitam. Ketika ditanya Ibnu Abbas, dari mana itu Sayyidina Umar, kenapa bisa ada parit hitam di antara pipi sampai jenggotnya? Ibnu Abbas mengatakan, karena banyaknya menangis takut kepada Allah. Padahal siapa ini Sayyidina Umar? Orang yang Nabi bilang, kalau ada Nabi selepas saya, ini Umar orangnya. Ya, maka jemaah sekalian, yang kedua tadi, tidak masuk itu ayat kan? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Allahu Akbar. Tidak bawa juga handphone, mau dibuka? Ya, begitu artinya. Ya, orang-orang yang telah mengamalkan apa yang seharusnya dia amalkan, tapi kemudian hatinya merasa takut, jangan-jangan amalnya bukan yang seperti itu yang Allah inginkan. Begitu artinya. Ya. Alhamdulillah. Alladzina yu'tuna, nanti Bapak lihat surah An-Nun. Alladzina yu'tuna ma'amilu min amalin. Salah. Alladzina yu'tuna ma'amilu. Itu tadi artinya Pak. Begitu artinya. Orang-orang yang mengamalkan apa yang seharusnya dia mengamalkan, tapi kemudian hatinya merasa takut. Ini orang, Allah mengatakan, ulaika yusari'una fil khairat. Orang-orang yang punya perasaan seperti itu, dia akan mendahului manusia yang lain dari kebaikan-kebaikan. Nanti di belakang Dek, supaya tidak banyak nanti di belakang insya Allah teringat Dek. Itu yang kedua. Yang ketiga, kalau kita mau selalu ada perasaan bagaimana keadaan diri kita ini, setiap waktu-waktu sholat atau setiap kita teringat di waktu-waktu mustajab untuk berdoa, kita selalu meminta kepada Allah, ya Allah terima amal-amalku ini. Ada kerisauan selalu dengan hati kita sehingga kita selalu minta kepada Allah supaya Allah terima amal kita ini. Ini ciri Pak, supaya itu tadi perasaan dalam hati ada selalu keinginan untuk memperbaiki diri. Yang pertama, kita lihat diri kita ada jika peningkatan amal dari hari-hari, dari kemarin atau pekan depan dengan pekan ini, tahun lalu dengan tahun ini, ada peningkatan amal itu. Kalau ada berarti nasuka itu amal Allah Ta'ala. Yang kedua, ada kekhawatiran dalam diri kita, jangan sampai apa yang kita kerjakan bukan seperti apa yang Allah inginkan. Yang ketiga, selalu mengangkat tangan tak berdoa, ya Allah terima kodong ini amalku, terima kodong ini amalku. Ini kata Imam Ibnu Rajab, daripada alamat Allah Subhanahu Wa Ta'ala sudah suka dengan apa yang kita kerjakan. Wallahu a'lam bishawab. Terima kasih Pak. Iya Pak. Jadi Pak Amir sudah wasiat. Tapi saya baca Pak, sebentar teringat nih. Oh iya. Walladzina yu'tuna ma atau wa qulubi walladzina yu'tuna ma atau wa qulubuhum wajilah wa annahum ilaihi raji'un. Orang-orang yang tadi saya bilang, orang-orang yang senantiasa mengamalkan apa yang seharusnya dia amalkan, kemudian hatinya merasa takut bahwa besok dia akan ketemu dengan Allah. Allah Subhanahu Wa Ta'ala puji mereka, ulaika yusari'una fil khairat wa hum laha sabiqun. Orang-orang yang punya perasaan seperti itu, mereka akan mendahului manusia yang lain dalam kebaikan dan mereka akan senantiasa di depan untuk menuju kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Begitu. Nanti saya carikan ke ayatnya. Segala itu mungkin di sini Pak. 62 kayak. Di belakang Ibu. Ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Tentang peningkatan amalan Pak Ustaz, ingin saya tanyakan. Iya. Kita kan berusaha untuk memperbaiki amalan kita. Kalau ada perasaan sudah enak melakukan satu amalan, maksudnya merasa senang di hati melakukan satu ibadah, sehingga kita ingin melakukan terus-menerus, berarti itu ada peningkatan. Kemudian
Jadi kita merasa bahwa wah enak ini ibadah yang kulakukan, mungkin Allah sudah menerima. Kalau kita pakai lagi perkataan Allah dalam Al-Quran bahwa aku menurut persangkaan hambaku, bagaimana yang bertentangan dengan itu tadi, bahwa kita harus selalu merasa amalan kita ini belum diterima, sedangkan Allah menurut persangkaan hambaku. Itu Pak Ustaz. Tapi ada dua yang pertanyaan tentang kematian. Yang kedua, yang bagaimana dimaksud dengan fitnah kubur? Apakah fitnah itu setelah wafat kita dibicarakan oleh orang, ataukah di dalam kubur itu fitnah kubur yang saya tidak mengerti? Terima kasih. Ya, terima kasih. Lanjut Ustaz. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Bu, mengenai prasangka hamba kepada Allah, mengenai prasangka dalam diri seorang hamba, ulama kita menjelaskan dia ada dua prasangka. Yang satu prasangka kita dengan Allah, ini yang harus selalu husnuzon. Tidak boleh ada perasaan buruk sama Allah Subhanahu wa taala apapun dengan keadaan kita. Ini prasangka kita dengan Allah. Adapun prasangka kita dengan diri kita sendiri, itu harusnya kita prasangka apa? Buruk. Harusnya kita prasangka apa? Buruk. Karena kalau kita prasangka baik dengan diri kita, nanti jadi sombong di hadapannya orang. Jumawaki. Makanya ulama mengatakan prasangka itu ada dua. Kalau yang kita maksud prasangkaan kita itu Allah, maka tidak ada yang buruk, pasti semua baik. Makanya di dalam agama kita ini, biar kita dikena musibah, disuruh kita juga bersyukur. Tidak ada tempatnya hamba itu tidak bersyukur, karena Allah itu maha baik. Tidak mungkin Allah menimpakan sesuatu kepada satu orang hamba kecuali baginya ada kemaslahatan yang mungkin hamba sendiri tidak tahu. Makanya kalau bicara tentang Allah, itu tadi dia bilang, ana ala dhanni abdi bi. Aku itu, kata Allah, mengikut prasangka hambaku. Kalau dia kepadaku berprasangka baik, maka aku akan berikan yang baik juga untuknya. Tapi kalau dia berprasangka buruk dengan aku, maka apa yang dia prasangkakan itu juga untuknya. Tapi untuk diri kita, Pak, Bu, untuk diri kita, ya jangan suka berprasangka baik. Kalau mau prasangka baik sama orang lain, ini orang tahu, Masya Allah, bagus nih tahu salatnya. Ini orang tahu, Masya Allah, disenangi tahu keluarganya. Adapun kita, jangan-jangan saya ini belum jadi suami yang baik. Begitu harusnya, Pak. Jangan-jangan saya ini belum orang yang berakhlak baik di tengah-tengah masyarakat saya. Jangan-jangan saya ini belum amanah dalam pekerjaan saya. Ini yang akan membuat kita, Pak, terus memperbaiki diri. Jangan dibalik. Sama Allah suka selalu bilang, kenapa nak begitu ya Allah? Padahal begini kodong kubuat. Namanya sangka buruk, Pak, sama Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga kalau kita balik sangka dengan diri kita di dalam masyarakat. Saya ini berprasangka baik, kayaknya amalku sudah diterima. Siapa bilang? Tidak pernah ada berita dari langit. Kalau ada orang yang perlu atau boleh berbangga-bangga dengan amalnya, cuma sahabat Nabi saja yang boleh. Kalau seandainya boleh, dan itu pun sahabat tidak ada buat. Tidak ada sahabat yang pergi di depannya para tabi'in mengatakan, kami ini sholatnya sudah diterima. Tidak ada, Pak. Semua mereka tetap berada dalam perasaan takut kepada Allah, karena mereka juga apa? Khawatir. Kekhawatirannya itu begini, Pak. Saya tambah sedikit. Kekhawatirannya begini. Dulu para sahabat itu sempat merasa tenang di dalam beribadah karena bersama mereka ada Rasulullah. Artinya kalau ada salah-salah yang dia bikin dalam Islamnya, Rasulullah masih bisa tegur karena masih ada berita dari langit. Kasih tahu itu sahabatmu, jangan seperti itu syirik. Kasih tahu sahabatmu, jangan sholat seperti itu, sholatnya ditolak. Nabi masih sampaikan karena ada berita dari langit. Ketika Nabi SAW sudah meninggal, seluruh para sahabat ini sudah kembali kepada defaultnya, sudah kembali kepada perasaan yang Allah mau. Apa itu? Mereka tidak bisa tenang lagi. Mereka bilang, dulu ketika kami bersama Rasulullah, kami tidak khawatir. Kalau kami salah, pasti dapat teguran dari langit. Tapi ketika Rasulullah meninggal, kami sudah tidak tahu lagi apakah sholat yang kami kerjakan ini, apakah iman yang ada dalam hati kami ini masih sama dengan keadaan kami waktu bersama dengan Rasulullah SAW. Kalau sahabat saja begitu, apalagi kita ini, di mana tempatnya kita bisa mengatakan
saya mau sangka baik kepada Allah, salat saya sudah diterima. Itu salah tempat. Jadi saya ulangi lagi, kalau kita bicara tentang Allah, sangkakan yang paling baik untuk Allah. Tidak mungkin Allah pernah menzalimi hamba ini. Tapi kalau disangkakan kepada diri kita, sangka buruk kita sama diri kita. Jangan-jangan salatku ini belum seperti yang Allah inginkan. Jangan-jangan hubunganku dengan Al-Quran belum seperti yang Allah mau. Jangan-jangan kehidupan Rasulullah belum seperti apa yang Allah inginkan yang saya bisa hidupkan. Sehingga dengannya kita bisa banyak istighfar, kita banyak mohon pada Allah supaya Allah terima apa yang bisa kita kerjakan dari agama ini. Demikian sekali. Tapi tetap bisa optimis, Bos. Optimis harus. Ya ada penanya. Oh, pindah kubur. Fitnah di dalam hadis-hadis tentang fitnah kubur itu maksudnya Pak, bukan cerita orang hidup pada orang mati, tapi cerita yang Nabi SAW sampaikan tentang keadaan-keadaan yang terjadi dalam kubur. Ya, termasuk azab kepada orang yang tidak membersihkan dirinya ketika buang air kecil misalnya. Itu fitnah kubur, itu fitnahnya kubur. Supaya seseorang itu berhati-hati dengan perkara itu, karena di dalam kubur itu ada fitnahnya. Salah satu fitnahnya tidak berhati-hati, namimah, mengadu domba, yang suka bilang, kita tuh ikut ceritakan ini jangan cerita lagi sama orang itu namimah itu, Pak. Kalau sudah ada bilang jangan ceritakan sama orang, berarti ada dia yang khawatiri orang tahu. Nah, kalau itu orang nanti sampai tahu, pastinya orang marah. Nah, bilangnya seseorang, jangan bilang-bilang ini sudah namimah sebenarnya, ini sudah mengadu domba. Yang itu yang dimaksud dengan fitnah. Jadi kubur itu ada fitnahnya, dan apa-apa yang bisa menyelamatkan kita dari fitnah dalam kubur, itulah amal-amal yang Nabi SAW suruh kita jaga, untuk kita jauhi. Rahasia. Allah Allah. Lanjut nanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini luar biasa temanya, Ustaz, dan pasti kita akan ke situ. Tidak ada yang tidak bisa, tidak ada yang tidak terkesan nanti, itu kematian. Yang ingin mohon penjelasan lebih dalam lagi. Yang pertama, kan kita ini manusia ini kita karena terlena dengan fitnah dunia, lupa dengan kematian. Adakah tanda-tanda baik itu yang sifatnya masih jauh, bahwa ini kita sudah mau meninggal, sudah kita siap-siap? Karena orang yang terlena. Dan kalau kita lihat kuburan, banyak kuburan yang pendek-pendek, artinya banyak orang yang masih usia muda sudah meninggal, umurnya juga masih muda. Jadi ini pertama kita harus dari adakah tanda-tanda yang diberikan oleh Allah SWT. Yang kedua, kiatnya Ustaz, supaya kita ini bisa sungguh-sungguh beramal, bisa meningkatkan kualitas ibadah kita ini yang diperintahkan oleh Allah SWT dan dicontohkan oleh baginda. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Kalau kita tanya mengenai kiat-kiatnya, saya lebih senang kalau kita tunggu Ustadz kita nanti yang jelaskan kiat-kiatnya. Tapi kalau cuma kita bertanya bagaimana caranya supaya ketiga hari itu kita sedang ada dalam kesiapan, kemudian kita didatangi kematian, ya cukuplah apa yang dinasihatkan oleh Ibnu Mas'ud dari satu perkataannya mengenai amal hari ini. Kata Ibnu Mas'ud radhiyallahu an, "Idza asbahta fala tantasirul masa wa idza amsayta fala tantasirus sabah." Kalau kalian berada dalam satu hari dan kalian punya kesempatan untuk beramal, maka jangan tunggu amal itu sampai tiba waktu sore. Artinya ada amalan yang kalian bisa dikerjakan di waktu pagi, sempurnakan itu di waktu pagi, karena kalian tidak tahu, jangan-jangan ini hari terakhir kerja memang nih. Jangan bilang besok deh, atau biar nanti sore deh. Begitu juga amalan sore, kata Ibnu Mas'ud, jangan sampai ada amalan sore yang kalian kerjakan, yang kalian tangguhkan, padahal waktu pagi bukan milik kalian lagi. Nah, itu diantara nasihatnya. Kalau di antara ulama kita ada yang ketiga memberikan tafsiran, Pak,
dari surah As-Sajadah yang biasa mungkin imam kita baca setiap subuh hari Jumat. Itu kan ada ayat mengenai teriakannya orang-orang yang sudah terlanjur didatangi kematian sementara dia masih lupa dengan menyempurnakan amal. Mereka bilang begini, Rabbana absarna wa sami'na farji'na na'mal salihan inna muqinun. Mereka minta remedial, minta kesempatan kedua. Ya Allah, saya sudah dengar ini, ada betul paling ini dulu nih cerita di Ero-Ero tentang azab kubur. Ada betul paling ini ya Allah, kerugiannya orang yang tidak amalkan ini perkara. Dia bilang, ya Allah balikkan saya kembali ke dunia, saya mau sempurnakan ini amal. Padahal tidak pernah ada remedial, tidak ada kehidupan kedua untuk orang yang sudah mati. Nah, tapi teriakannya orang-orang ini, sama ulama ahli tafsir, dikatakan, dia nasihatkan begini Pak, wahai hamba-hamba Allah, saya lupa namanya itu, ulama yang bicara itu, dia kata, wahai hamba-hamba Allah, kalau Allah di dalam Al-Quran menasihati kepada kalian tentang keadaan orang-orang yang sudah mati, dan Allah Maha mengetahui keadaan mereka, kalian diberitahu sama Allah, ini orang-orang yang masuk kubur sekarang sedang menyesal. Kenapa? Dulu banyak masanya sebenarnya untuk memperbanyak amal, tapi dia tidak memperbanyaknya. Sekarang dia sudah menyesal, dia mau balik lagi ke dunia, tapi tidak dapat kesempatan. Maka alangkah bodohnya kalian yang mendengarkan nasihat Allah ini, kemudian kalian masih punya kesempatan, tapi kalian tidak manfaatkan kesempatan kalian itu untuk memperbaiki keadaan agama kalian. Bodoh mereka, karena mereka sudah terlanjur mendatangi kematian, lupa dengan agama. Lebih bodoh lagi orang yang masih hidup di dunia, masih bisa beramal. Nah, dengarkan teriakannya orang-orang yang lupa, kemudian ikut-ikut Tommy lupa. Seakan-akan agama ini bukan perkara penting. Seakan-akan agama ini ya nanti jatuhpina doang. Ya, nanti di sana dilihat. Begini mikir saja dulu. Nah, inilah kurang lebih, nanti kiat-kiat yang lebih panjang nanti kita sama-sama tanya sama Ustadz kita di sini. Kurang lebih begitulah yang dinasihatkan oleh para sahabat, supaya setiap waktu hari yang kita punya jangan tunda-tunda itu amal Pak. Ada bisa kita buat, kita buat. Jadi berbuat Wallah. nanti Iya. Itu Pak. Pertanyaan terakhir, masih dari lain Pak. Iya Pak, sama-sama.